Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Minia dan Air Family ya. Semoga di video kali ini teman-teman betah berlama-lama ya. Dan apa yang aku share kali ini ada manfaat buat teman-teman semuanya. Seperti biasa aku mau share lagi tentang rutinitas ibu rumah tangga. Dan kali ini tuh kegiatannya masak menu sederhana ya di dapur Pink. Buat yang pengen tahu bagaimana kegiatan aku selanjutnya, apa aja yang aku masak, dan pokoknya kerepotan aku ya di dapur, silakan simak videonya sampai akhir. Ini adalah hari Minggu pagi dan hari ini tuh Pak suami juga mau ke kebun gitu ya, karena di sana juga sementara lagi mau buat rumah-rumah kecil di kebun. Jadi ini mau aku siapin dulu makanannya plus nanti sekalian untuk makan siang. Kebetulan banget di samping rumah nih ada tanaman kangkung ya. Jadi kangkung ini tuh dari pembibitan udah lumayan lama banget, sudah mau 4 atau 5 bulan nih kayaknya, tapi kangkungnya masih subur banget ya, jadi belum diganti-ganti untuk bibitannya. Makanya kalau kita ngambil itu cuma digunting-gunting aja bagian ujungnya, biar nanti tuh bagian batangnya, bagian bawah bisa bertunas lagi. Nah, di bawah kangkung ini ada kolam dan isinya tuh ikan. Ada ikan mujair, ikan nila, pokoknya campur-campur di sana. Ikannya juga sudah mulai besar-besar tapi belum bisa diambil gitu ya, karena masih sayang banget. Pengennya sih ikannya bertelur biar makin banyak gitu ya, biar enak gitu, rame di kolam. Untuk tanaman ini sendiri sebenarnya inisiatif dari Pak suami ya, sekalian bisa mengurangi uang dapur juga ya teman-teman. Kalau kita punya tanaman seperti ini yang bisa dikonsumsi, itu kan otomatis kita nggak perlu keluar budget lagi. Dan untuk kangkung sudah lumayan lama aku nggak pernah lagi beli-beli kangkung, karena ya kalau emang pengen tinggal ke samping rumah dan tinggal digunting. Yuk buat teman-teman nih yang pengen juga nanam-nanam, kalau emang nggak punya lahan boleh banget. Kangkung ini tumbuh gampang banget ya, jadi biar kayak di gelas-gelas plastik juga boleh ditanam. Misalnya nih ada batang kangkung sisaan dari pasar, nah itu tuh tinggal ditancepin aja. Kalau di gelas plastik kan gak butuh banyak tanah gitu ya, tinggal ditancepin aja batangnya, itu tuh seminggu atau 2 minggu udah bertunas baru gitu teman-teman. Nah, dan di kolam ini juga sebagian yang ditanam tuh bukan dari bibitannya ya, tapi yang dimasukin ke dalam botol-botol itu adalah kangkung-kangkung sisaan dari pasar beberapa bulan yang lalu. Jadi sekitar 2 ikat gitu, batangnya Pak suami masukin ke dalam wadah seperti itu. Jadi ini tuh metode atau cara namanya aquaponik gitu ya. Jadi kami nggak menggunakan pupuk sama sekali, hanya mengandalkan pupuk dari ikan, kayak kotoran ikan gitu, dari airnya mengalir seperti itu. Oke, dan sekarang kembali ke dapur Pink dulu ya. Ini aku mau mulai untuk menyiapkan bumbu-bumbunya dulu, biar nanti kalau sekalian udah menumis langsung gitu ya, nggak lagi bolak-balik. Karena kalau aku harus berdiri sambil ngulek itu lumayan capek ya teman-teman, jadi mending aku lesehan aja seperti ini.
Pertama, aku mau bikin bumbu untuk masak kangkung dulu. Jadi kangkungnya nanti mau aku tumis. Nah, bumbu yang aku pakai seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, sama di sini aku tambahin sedikit cabai merah besar. Nanti kalau udah ditumis tinggal ditambahin bumbu-bumbu halus aja. Biasanya kalau numis kangkung tuh aku cuma ngiris-ngiris aja ya untuk bawang merah sama bawang putihnya. Cuman kali ini karena kangkungnya tuh menurut aku lumayan banyak, jadi biar bumbunya itu meresap ke dalam sayurnya, makanya aku ulek biar halus. Punya blender tapi lebih enakan ngulek seperti ini. Mungkin ada ya yang samaan kayak teman-teman di sini yang senang ngulek juga. Kalau lagi malesnya datang ya paling bumbu iris aja. Nah, selanjutnya ini yang mau aku buat adalah bumbu untuk ikan kuah kuning ya. Jadi buat temen makan siang aja nanti. Sebenarnya sih mau sekalian sarapan sama makan siang, cuman karena tadi pagi tuh Pak suami udah pengen buat cepet-cepet pergi gitu ya, makanya dia sarapannya mie instan aja sama nasi yang sisa semalam gitu, nggak sempat digoreng atau diapa-apain karena emang pagi ini lagi ribet banget. Jadi kegiatannya ya seperti ini aja teman-teman ya, di bawah apa ya namanya, nggak perlu dibikin jadi suatu beban juga. Pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu, tapi semua tergantung dari mood ya, biar ngerjainnya juga enak, enjoy, dan happy. Untuk bumbu ikan kuah kuning juga sama, aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai merah besar. Nah, lalu nanti aku tambahin sama kunyit bubuk, baru aku ulek sekalian gitu. Aku sisihkan di piring seperti ini dan aku pisahin aja ya, jadi nanti biar kalau mau tumis-tumis tuh udah enak. Sekarang aku mau ngiris tomat dulu. Ini tomat nanti buat campuran ikan kuah kuningnya. Mungkin beda lagi ya kalau temen-temen masaknya lengkap banget gitu, bumbu-bumbu atau bahan-bahan dapurnya. Kebetulan yang ada di dapur aku ya cuman ini yang selalu aku sediain. Kalau jahe, kemudian daun jeruk yang seperti aku lihat teman-teman kalau menumis gitu ya, ada batang serai juga. Jarang banget aku simpen di kulkas atau aku stokin gitu ya, karena emang kalau aku masaknya selalu yang simple-simple seperti ini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind
Sudah selesai untuk bumbu sayur sama ikan. Ini lanjut mau aku buat sambal ya. Sambalnya sambal nggak digoreng untuk cabai sama yang lainnya, jadi aku ulek aja. Nanti tinggal aku tambahin sama minyak goreng yang panas gitu. Nah ini aku bersihin dulu untuk cabenya. Biasanya kalau food prep itu langsung aku sisihin ya untuk batang-batang cabenya. Cuma karena emang cabai ini nggak aku beli di pasar, aku cuma metik di depan rumah sama di kebun, jadi sedikit-sedikit aja kayak gitu. Makanya langsung aku simpen, nggak aku potekin lagi untuk batang cabenya. Lumayan ya teman-teman, harga cabai di tempat aku sekarang tuh lagi mahal banget. Entah gimana di tempat teman-teman semua. Kalau di tempatku nih yang cabai merah itu yang pedas itu bisa sampai 150.000 per kilo. Masya Allah, luar biasa ya. Entah kenapa ya bisa sampai semahal itu, tapi emang segitu harganya. Dan yang biasanya kalau sepiring kecil itu ada yang 5.000, sekarang udah nggak dapet lagi, bisa sampai 10.000. Nah untuk sambal bumbunya cuman cabai sama bawang merah, tomat, lalu ini aku tambahin garam sama perasan air jeruk ya biar ada asam-asamnya. Nah tadi sambil ngulek-ngulek itu sebenarnya aku udah nyambi ya untuk goreng tempe. Dan tempe ini juga alhamdulillah awet ya teman-teman, karena sudah sekitar 2 minggu lebih aku simpen di kulkas dan lupa gitu ya karena bagian dalam nggak aku periksa lagi. Ternyata tadi pas aku bersihin kulkasnya ada tempenya gitu, jadi ini aku goreng aja biar langsung habis gitu ya. Sekarang belum food prep yang banyak-banyak, masih nunggu waktu yang benar-benar kosong. Soalnya pasar yang biasa aku tempatin buat belanja itu yang ada di video-video aku sebelumnya itu tuh sudah tidak diizinkan lagi untuk jualan di sana para pedagangnya. Makanya mereka tuh udah pindah ke pasar modern gitu, pasar yang disiapkan oleh pemerintah. Dan tempatnya lumayan jauh ya. Nanti deh sekali waktu kalau emang sempet lagi kosong banget waktunya baru deh belanja di sana dan mau buat videonya juga. Karena kalau misalnya sekarang lagi repot banget ya, kita nggak bisa kayak berangkatnya pagi lalu pulang mau langsung food prep. Masya Allah, itu bener-bener udah capek di perjalanan ya, karena bisa sampai setengah jam gitu PP-nya. Belum lagi muter-muter di pasar nyari ini nyari itu memang membutuhkan waktu. Kalau udah capek di sana, pulang lagi mau food prep, karena kalau food prep kan harus dibersihin gitu ya semuanya. Nah kayak ikan-ikan itu, kalau kita kan di sini belinya tuh belum yang langsung dibersihin, jadi nanti kita selesai belinya baru bersihin sendiri seperti itu. Makanya emang harus benar-benar butuh waktu yang banyak. Selesai bersihin ikannya, lanjut nyangin sayuran kayak gitu. Pasti kalau kelihatan di videonya sih cepet banget ya food prepnya, misalnya ada 15 menit kayak gitu. Aslinya tuh berjam-jam ya, pastinya dong bunda-bunda, mam-mam semuanya nih yang biasanya food prep pasti tahu ya bagaimana kerepotannya dan berantakannya. Kalau aku sih seperti itu ya, kelihatan di kamera mungkin gak berantakan, rapi banget gitu. Aslinya gak seperti itu. Jadi pinter-pinternya aja. Nah sekarang belanjanya masih nyari-nyari waktu, makanya kalau ikan kadang ada yang lewat depan rumah ya dibeli seperti itu. Kalau seperti tomat dan yang lain-lainnya itu masih bisa ya. Kadang kalau aku pulang dari kebun lewat juga di pinggir jalan banyak juga yang jual-jual seperti itu. Hanya sayurannya yang nggak lengkap. Nah makanya sekarang nih karena di kulkas aku tuh stok sayuran entah apa ya isinya, lupa aku. Jadi makan kangkung aja deh untuk hari ini. Nah tadi sudah aku tumis dulu bumbunya ya, bumbu ikannya, lalu aku masukin tomat, baru kemudian aku masukin ikannya seperti itu.
ikannya matang, aku siangin dulu ya sayur kangkungnya. Biasanya kalau buat makan di rumah aja sih nggak sebanyak ini ya. Masaknya paling sedikit aja, baskom yang kecil gitu. Cuma karena ini emang mau dibawa ke kebun buat nanti makan rame-rame di sana. Karena di sana bukan hanya ada Pak suami ya, ada tetangga kebun juga. Jadi enak banget suasananya. Makanya disiapin dulu semuanya. Nah, biasanya sih aku ikut gitu ya. Kalau pagi berangkatnya bersama, sore juga gitu. Cuma hari ini tuh aku jadwalnya ada ujian gitu ya, ujian untuk mata kuliah aku yang belum selesai. Makanya aku masak dulu ini pagi-pagi, lalu nganter Pak suami ke kebun, kemudian aku balik lagi dan ngerjain dulu tugas-tugas untuk ujiannya karena kan online gitu ya, jadi nggak apa-apa biar di rumah aja jam berapa aja, yang penting batas kirimnya tuh jangan sampai lewat. Makanya diusahain sebelum jam makan siang tuh udah selesai supaya aku bisa nganter makanan buat makan siang di sana. Sekarang lanjut dulu ya, tumis kangkungnya. Ini pindah kompor lagi. Soalnya kompor yang kecil yang tadi aku pakai buat goreng sama masak ikan itu minyak tanahnya udah menipis. Jadi harus dijaga banget karena kalau minyak tanah kering dan kompornya tuh dipaksa buat tetap masak gitu, nanti sumbunya tuh hangus gitu ya. Kalau sumbunya hangus itu bagian ujungnya kayak keras-keras gitu. Nah itu bikin apinya jadi nggak bagus, kerjaan juga jadi tambah banyak, harus dibongkar lagi, ditarik lagi sumbunya. Makanya kalau udah agak kering aku nggak pakai lagi, nanti baru tambahin minyak tanah aja. Ya maklum lah ya, masih pakai kompor minyak. Jadi kalau ada yang baru nih yang nonton dan tanya lagi kok masih pakai kompor minyak, sekarang kan minyak tanah mahal gitu ya. Kalau di tempatku alhamdulillah masih dapat harganya yang 3.500 per liter gitu. Oke nih teman-teman, ini sudah di penghujung videonya ya. Jadi menu sederhana hari ini tuh simple banget. Cuma ada tumis kangkung, sambal, sama ikan kuah kuning. Terima kasih ya buat yang nonton sampai di akhir video ini. Salam sayang buat semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.